Yang kedua, tentu kita bicara soal kemandirian energi. Kalau hari ini orang bicara energi kotor, maka transisi energinya mesti disiapkan. Tapi mahal sekali ini investasinya. Maka penting buat kami dalam konteks hubungan internasionalnya mengajak negara-negara sahabat untuk bisa terlibat menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Saya kira waktu Pak Sulis masih di Korea Selatan, sekarang masih Pak ya? Oh sudah enggak. Di Korea Selatan kita titipi banyak hal waktu itu dan antara lain kita coba kerjasama dalam teknologi motor listrik, ya, mobil listrik. Sebenarnya kita ingin menjemput bagaimana hilirisasi itu betul-betul bisa sampai ke hilirnya, sampai end produknya. Kita mesti tuntaskan itu. Dan tidak hanya cerita soal nikel, saya kira kita punya batu bara, punya sawit, punya laut, punya prospek pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi. Maka inilah yang mestinya masuk pada hilirisasi untuk kita mendorong kemandirian ekonomi kita. Nah, kemandirian energi ini Bapak Ibu kalau kita lihat dalam paparan ini, jadi fluktuasi harga minyak dunia akibat perang ini lumayan tinggi, naik turun. Dan kira-kira kalau itu enggak selesai-selesai naik terus-menerus, APBN-nya pasti akan jebol. Nah, kita mesti kendalikan. Kita mari bicarakan ke depan apa yang mesti kita lakukan. Sedangkan 35% impor minyak Indonesia ini dari Timur Tengah, maka teman-teman para diplomat yang ada di Timur Tengah punya peran yang penting dan cukup strategis untuk ini. Demikian juga tentu di negara-negara lain yang memang kita ngimpor minyak dari sana. Lalu mengurangi ketergantungan kami pernah coba hitung-hitung dengan tim kami. Ini kebutuhan investasinya untuk energi baru terbarukan, renewable energy ini kira-kira bisa sampai 1.300-an T. Apa yang bisa kita lihat? Satu, mungkin yang melihat angka ini ketakutan. Karena apa? Ini gak akan bisa dieksekusi. Tapi mereka yang punya peluang bisnis, maka ini akan bisa menangkap bahwa inilah potensi yang bisa kita lakukan dan ini akan menyerap banyak tenaga kerja. Dan kemudian hari ini kita ada surplus listrik. Yang kalau dalam konteks ASEAN sebenarnya kita juga akan bisa mendorong listrik ini untuk bisa kita ekspor. Lagi-lagi peran para diplomat kita di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat di sekitar Indonesia menurut saya menjadi begitu penting untuk take lead dan kemudian mengkomunikasikan dengan mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.